Ikhwanul muslimin wa akhwatul muslimat rahimakumullah. Setelah kita mengetahui bagaimana keadaan Masjidil Ali tadi yang saya sampaikan, maka selanjutnya sebelum melakukan ihram terdapat beberapa hal yang disunahkan untuk dikerjakan. Di antaranya adalah mandi ihram, melakukan wudhu, melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat. Sholat sunat ini di kalangan ulama Imam Syafi'i atau di kalangan ulama Syafi'iyah disebut dengan sunnah ihram. Ihram sendiri hanya kita bisa lakukan hanya ketika melaksanakan ibadah haji ataupun ibadah umroh. Tidak berlaku untuk di Indonesia selain daripada di tanah suci untuk melakukan ibadah haji dan juga ibadah umroh. Yang sebelumnya, sebelum kita melakukan sholat sunnah ihram itu, maka dianjurkan untuk mandi. Mandi ini juga hukumnya sunnah, dianjurkan untuk kita laksanakan sebelum melaksanakan ihram. Umumnya di kalangan ulama Imam Syafi'i berpendapat bahwasanya sholat sunnah ihram disunahkan untuk dikerjakan, termasuk ulama yang menegaskan bahwa kesunahan sholat ihram adalah Imam Nawawi, sebagaimana Imam Nawawi katakan dalam kitabnya, yaitu dalam kitab Adhkar. Kata Imam Nawawi, jika seseorang hendak ihram maka hendaknya mandi, wudhu, menggunakan sarung dan selendangnya, kemudian melaksanakan sholat 2 rakaat. Hadirin rahimakumullah, kesunahan sholat ihram ini didasarkan pada hadis riwayat Imam Bukhari dari Sayyidina Umar bin Khattab berkata, Sami'atun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam biwadil aqiqi yaqulu atani lailata atin min rabbi faqala sholli fi hadal wadil mubaraki wa qul umratan fi hajjin. Aku mendengar Nabi Muhammad SAW ketika berada di lembah Aqiq. Rasulullah berkata, malaikat yang ditugaskan Tuhan datang kepadaku dan berkata, sholatlah di lembah yang penuh berkah ini, dan katakanlah aku berniat melaksanakan umroh dalam ibadah haji ini. Hadirin rahimakumullah, berdasarkan hadis ini, kebanyakan ulama berpendapat bahwasanya sholat 2 rakaat sebelum ihram adalah dianjurkan dan disunahkan. Sholat ihram ini dilakukan setelah mandi ihram, setelah wudhu, dan setelah menggunakan pakaian ihram. Sebagaimana dikatakan oleh Imam Nawawi tadi, adapun niat sunnah ihram adalah sebagai berikut. Usolli sunatal ihrami rakaataini lillahi ta'ala. Saya niat sholat sunat ihram 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Kemudian pada rakaat pertama setelah surah Al-Fatihah disunahkan membaca surah Al-Kafirun, dan di rakaat kedua setelah membaca surat Al-Fatihah membaca surat Al-Ikhlas. Itu diantara tata cara sebelum kita berniat melaksanakan ihram. Setelah kita mandi, setelah kita wudhu, setelah kita mandi, lalu wudhu, lalu sholat, lalu memakai kain ihram, lalu sholat. Lalu bagaimana dengan niat mandi ihram, dan bagaimana mandi ihram itu dijelaskan oleh Imam Nawawi dalam kitabnya Al-Idah fi Manasikil Haji pada Hasyiah Ibnu Hajar. Niat untuk mandi ihram adalah nawaitu guslal ihrami sunatan lillahi ta'ala. Saya niat mandi ihram sunnah karena Allah Ta'ala. Mandi ihram ini dilakukan sebelum jamaah haji ataupun jamaah umroh melangsungkan ihram, yang diawali dengan niat ihram. Kesunahan mandi ini berlaku untuk ihram haji dan ihram umroh.
Jadi sebelum memasang niat ihram haji ataupun ihram umroh, jamaah dianjurkan untuk mandi ihram terlebih dahulu. Sebagaimana Syekh Nawawi menjelaskan dalam kitabnya, yaitu dalam kitab Hasyiah Ibnu Hajar, kata Syekh Nawawi, perkataan jemaah haji dianjurkan mandi pada 10 titik, yaitu ihram dan seterusnya, sekalipun ihram umroh tujuannya adalah ibadah dan kebersihan. Tujuan dari mandi ihram ini adalah tiada lain hanyalah ibadah dan kebersihan. Oleh karenanya, mandi ihram ini bukan sekedar mandi harian biasa, tetapi diniatkan untuk ibadah dalam rangka membesarkan Allah Subhanahu wa taala melalui rangkaian ibadah haji, ibadah umroh yang mulia. Setelah itu baru kita memasukkan niat umrohnya itu sendiri. Ikhwanul muslimin wa akhwatul muslimat rahimakumullah. Bagaimana setelah kita selesai sholat baru kita memasukkan niat, nawaitul umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala labaika Allahumma bi umratan. Lalu setelah itu sekaligus kita siap-siap untuk berangkat ke Makkatul Mukarramah dari Masjidul Hulaifah atau dari Masjid Bir Ali yang berada di Madinatul Munawwarah, yang berjarak sangat lumayan jauhnya, bisa 5-6 jam, yaitu berjarak di kisaran 450 kilo kurang lebih dari Masjid Bir Ali Madinah sampai ke Makkatul Mukarramah untuk melaksanakan tawaf, sa'i dan juga tahallul.